Ya, oke, waktu terus berjalan, puji Tuhan. Siang hari ini kita di kesempatan untuk bicara lagi. Hari ini tanggal 8 bulan Februari. Ya, kita memasuki minggu kedua di bulan yang kedua. Dan waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa. Apalagi juga kegiatan demi kegiatan akan banyak kalian hadapi di sekolah masing-masing. Ya. Biasa gimana kegiatan di sekolah? Dari ke minggu kemarin jujur sibuk banget, Pak. Apa itu? Misalkan. Ini kan ada sidang laporan pengajuan dana besok hari Kamis. Dan kemarin itu bikin proposal LPD-nya belum selesai-selesai. Bahkan melebihi tenggat yang sudah ditentukan oleh pihak MPK-nya. Jadi kemarin lumayan hektik. Terus waktu prasidang juga hektik juga. Dan sampai sekarang juga masih ini karena ada revisi-revisi proposal. Biasa OSIS toh? Kamu. Kan Pak Rohkris. Apa itu? Rohkris rohani Kristen? Lah bukan OSIS. Bukan. Jalan. Hmm. Oke, puji Tuhan kita mulai saja. Kita bersatu hati dalam doa untuk kita membicarakan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan siang hari ini Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, beri kami kemampuan untuk menangkap dengan baik, dan juga segala sesuatu yang kami gunakan, alat yang kami pakai, dan jaringan yang ada bisa berfungsi dengan baik dan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke, hari ini ada Nara, Desa, dan Sinta juga baru bergabung. Ya, Sinta bisa dengar? Ya, oke, kita mulai. Hari ini kita melanjutkan tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi, khotbah Tuhan Yesus di bukit itu ada banyak yang diucapkan. Dan semuanya diawali dengan kata berbahagia. Yang lalu kita belajar berbahagialah yang suci hatinya. Lalu sebelumnya berbahagia yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia yang berduka cita karena akan dihukumkan. Kata berbahagia artinya diberkatilah. Artinya kehidupannya lebih baik dan harapan-harapan untuk mengalami kehidupan yang lebih dari waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi kata berbahagia itu bukan cuma senang-senang, tapi kehidupan yang lebih baik dan lebih berkati. Di hari ini kita akan memulai dulu interaksi dengan sesama teman konsel. Lalu yang lalu kita berbagi kebaikan Tuhan yang dialami, bercerita, kesaksian, terus juga bertanya di antara teman yang konselnya tentang kondisi di sekolah atau tentang pengalaman apa yang dialami hari-hari ini dan sebagainya. Hari ini kita akan saling bertanya, apa yang ingin kamu ketahui dari teman komsel kita melalui pilihan pertanyaan yang sudah saya. Desa siap, Nara siap. Nah, dimulai dari Tesa ke Nara. Tesa tanyakan ke Nara. Dua pilihan dari pertanyaan yang ada yang sudah saya buat ini. Silakan milih apa saja, dua saja. Nanti Nara langsung menjawab. Silakan, Tesa. Bisa terbaca ya. Bisa, Pak. Mau bertanya yang nomor 5. Langsung saja, silakan. Suka olahraga apa enggak? Suka olahraga apa? Terus sama suka denger musik apa atau penyanyi siapa? Nara menjawab.
lumayan suka olahraga badminton. Hmm, badminton, oke. Terus sering dengerin musik dari penyanyi luar. Penyanyi luar, siapa itu penyanyi luar? Lady. Oke. Sekarang dibalik, Nara ke Kak Tessa. Silakan tanyakan, boleh sama, boleh yang lain, pilih dua. Suka nonton film apa? Sama sebutkan 3 makanan yang disenangi. Oh, kalau film jarang nonton film sih, tapi lebih suka film yang tentang yang nanti endingnya sedih-sedih gitu. Kalau misalnya makanan yang disenangi itu ada ayam, bakso, sama apa lagi ya? Seblak. Sama seblak. Oh, ada yang ngasih tahu jawaban. Iya. Jam, bakso sama sebelah, luar biasa. Oke, sekarang eh, Nara ke Kak Sinta. Sinta bisa mendengar? Bisa. Sinta bisa mendengar? Sekarang Nara tanya ke Kak Sinta dua pertanyaan. Nanti sebalik. Paling suka makan buah apa aja, terus mengapa? Sama sesuatu yang menjadi kelebihannya. Nah, silakan dijawab sama Sinta. Kalau buah, durian, apukat, sama nangka. Sama Nara. Apa suka durian? Eh, Kenapa? Soalnya enak. Wah, enak. Semua ya enak gitu. Iya, Terus cuman jarang-jarang ada. jarang soalnya mahal. Terus ini yang kedua tadi, apa kelebihan? Kalau ya, kalau kelebihan, hmm, apa ya? Mungkin nyanyi. Suka menyanyi. Sekarang ya sudah terjawab ya. Sekarang ganti Sinta ke Nara. Dua pertanyaan. Silakan pilih. Boleh sama, boleh beda. Kalau Nara suka nonton film apa? Terus mungkin buah apa yang disuka? Ya, dijawab Nara. Jarang nonton film, tapi suka yang kayak horor gitu. Oh, berikutnya Terus buah. suka buah mangga sama semangka. Hmm, bisa. Buah mangga sama semangka. Sudah terjawab yang ditanyakan sama Kak Sinta. Sekarang terakhir antara Tessa dengan Sinta. Tessa, silakan bertanya kepada Kak Sinta. Mau nanya yang jadi kelemahan atau kekurangan, sama suka dengerin musik apa? Sinta dibuka kamera bisa? Aman? Oke, silakan jawab. Kalau kelemahan mungkin gampang keganggu konsentrasi. Jadi nggak fokus.
sih. Terus kalau suka denger musik apa? Biasanya ngikut sekitar sih, jadi nggak bener-bener punya musik yang disukai. Hmm, luar biasa. Sudah terjawab ya. Nah, berarti semua musik disuka tergantung siapa yang di sekitarnya dengarkan musik. Sekarang Cinta ke Tessa. Silakan buat pertanyaan. Ya. Sesuatu yang menjadi kelebihan sama suka denger musik apa? Dibalik. Kalau suka dengerin musik apa, sukanya dengerin musiknya Perunggu, kalau nggak Sal Priadi. Terus kalau kelebihannya mungkin apa ya? Mungkin tulisannya bagus. Puji Tuhan. Iya, oke. Ini pembukaannya adalah saling bertanya kepada ponsel satu sama lain. Dari sini kita saling mengenal, meskipun kalian itu tidak berteman secara langsung, tidak pernah bertemu secara langsung. Ya mungkin yang dan Kak Sinta bertemu, tapi dengan Tessa akan susah bertemu karena ada di luar kota. Tapi dengan seperti ini kita saling mengenal. Oh, dia itu kesukaan yang ini. Oh, dia ini senang ini, tidak suka ini, dan sebagainya. Dan dibuat secara acak. Oh, yang sudah ditanyakan Sinta ke Tessa, tidak. Berarti Nara tidak akan bertanya yang sama kepada Tessa. Dan bertanya hal yang lain. Misalkan Sinta tanya ke Tessa, suka musik apa? Dan ketika Tessa menjawab, maka Nara tidak tanya hal yang sama karena sudah tahu jawabannya itu. Dan ini seperti kita menyusun sebuah puzzle dalam diri teman kita masing-masing. Diri masing-masing juga. Oh, dia itu suka ini, suka ini. Tanpa disadari kita akan mengerti kesukaan yang tidak disukai atau apapun juga. Ya, itu ini adalah sarana untuk kita saling mengenal satu dengan lain, walaupun dengan cara yang sederhana sekali. Kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Saya buka dari Matius 5 ayat 9. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Seperti biasa, ucapan berbahagia itu ada kalimat awalnya. Berbahagialah orang yang membawa damai, kemudian ada dampaknya atau keuntungannya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau yang lalu, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, seterusnya. Kita belajar yang pertama, Amsal 20 ayat 3. Tara, bacakan Amsal 20 ayat 3. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya, Amsal 20 ayat 3 dibaca oleh Nara. Tessa, 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya, pembelajaran pertama dari membawa damai itu apa? Jangan suka bikin masalah yang tidak perlu. Kita diajarkan untuk berusaha menghindari perbantahan atau perdebatan. Tadi kan dibaca sama Nara, terhormatlah kalau seorang itu menjauhi perbantahan. Kalau satu kali ada perbantahan, perdebatan, usahakan hindari. Sebisa mungkin jangan membuat masalah yang tidak perlu dengan orang lain. Dengan tetangga, keluarga besar, teman sekolah, teman gereja, teman kerja, kalau yang sudah bekerja, dan sebagainya. Jangan membuat permasalahan. Kalau sampai terjadi ribut, saling membantah siapa yang benar, siapa yang salah. Satu titik, lebih baik berhenti, lebih baik tidak usah dilanjutkan. Biarkan kalau memang eh, harus mengalah ya tidak apa-apa, harus dirugikan ya tidak apa-apa. Tadi dibaca oleh Tessa, adanya perkara di antara kalian seorang dengan yang seorang itu sudah kekalahan. Misalkan saja Tessa dengan Cinta ada
konflik, ada keributan, ada pertengkaran, itu sudah kesalahan, sudah kekalahan sebagai anak Tuhan. Bahkan disampaikan di firman Tuhan, bukankah lebih suka kamu menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Artinya apa? Ya sudahlah, kalau daripada ribut, nggak apa-apa, saya rugi. Daripada bertengkar, nggak apa-apa, mengalami masalah yang mungkin dia perlakukan tidak adil sedikit, daripada menimbulkan masalah yang berlarut-larut. Misalkan saja kemana ke satu tempat beli sesuatu, ternyata kembaliannya kurang, tak usah dirugikan. Kadang-kadang ya, pernah enggak kalian itu ke minimarket, kembaliannya dikasih permen? Pernah enggak Tessa? Di Purwokerto terjadi enggak? Beli sesuatu di minimarket, mungkin di Indomaret atau Alfamart, dikasih permen. Dulu pernah sih Pak, tapi bukan di Indomaret gitu, paling di warung-warung. Kan kita berhak untuk protes loh. Permen kan nggak bisa dinilai uang. Nah, kalau dibalik, bisa nggak bayar kita pakai permen kan juga nggak mau. Kita kan rugi. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Hanya hal seperti itu. Secara tegas firman Tuhan mengajarkan lebih baik menderita kerugian atau ketidakadilan daripada bermasalah. Baik orang dekat maupun dengan orang yang kita tidak kenal. Ajar untuk apa? Jangan menimbulkan masalah. Jangan suka bikin masalah apapun. Orang yang membawa damai memiliki sikap yang apa? Mudah mengalah, mudah memaafkan, tidak suka ribut, dan menghindari perdebatan. Kalau sudah ada perdebatan, perbantahan, ya sudah, diam aja, jauhi sebentar. Mengalah, lebih baik mengalah. Mengalah itu bukan berarti kita itu disalahkan, ya sudah, enggak apa-apa. Misalkan temanmu yang benar, kalian yang salah, atau sebaliknya kalian yang benar, teman salah. Sudah, tidak usah dijadikan masalah yang baru. Supaya jangan ada pertengkaran atau keributan yang tidak. Hindari masalah yang tidak perlu seperti bercanda berlebihan. Bercanda berlebihan kadang-kadang jadi masalah. Memaki-maki atau mengata-ngatai orang. Sekarang ini ada kata yang sering kali disebut kalau bercanda tapi juga mengolok orang lain. Nah, sekarang kata-kata itu sudah tidak boleh diucapkan, yaitu kata-kata anjir atau anjay. Karena itu kan sama saja ngata-ngatai orang seperti anjing. Pernah enggak Tessa mendengar kata-kata itu? Anjir atau pernah mengucapkan? Pernah tahu, Tessa? Gimana Pak? Pernah tahu ada orang berkata anjir? Atau kamu pernah bilang? Sering. Sering mendengar ya? Siapa? Teman di sekolah? Iya, Tessa, ikut mengucapkan apa enggak? kadang iya. Nara, pernah dengar kata-kata anjir atau anjay? Benar. Pernah mengucapkan juga? Kadang pernah juga. Kadang. Sinta, di pekerjaan apa juga ada kata-kata itu? Siapa? Ucapkan juga. Ya, Ya. Sekarang beredar juga di media sosial kalau kata-kata itu tidak boleh diucapkan. Karena kan itu sama saja ngata-ngatai orang anjing. Cuma dibuat lucu, dibuat apa? Dibiasa, jadi dibuat anjir kan kelihatan lucu. Dari anjing. Hindari, jangan mengata-ngatai orang lain. Misalkan saja ada teman kita yang tidak sesuai, tidak semestinya perlakuannya. Ya kata-katakanlah dengan hal yang biasa saja. Jangan mengumpamakan hal yang. Misalkan saja temannya berbohong, ya. Kita bisa mengatakan, kamu jangan menipu, jangan berbohong, sampaikan yang jujur. Nggak usah sampai, kamu ini bodoh, kamu ini goblok. Nah, jangan. Tahan emosi, sekalipun terhadap orang lain yang tidak kita kenal. Kadang-kadang kita beli sesuatu, ternyata orangnya menjengkelkan, tahan emosi. Bukan orang yang tidak kita kenal baik. Jadi hindari masalah yang tidak perlu. Saya pun juga belajar untuk hal ini, kadang-kadang saya emosi, belajar menahan emosi terhadap orang yang kita kenal maupun yang tidak kita. Hindari masalah yang tidak. Quote yang pertama, ketika situasi menuntut kita untuk marah dan meluapkan emosi, tahan dulu, berpikir dengan jernih.
Kalau bisa diselesaikan baik-baik, cari solusi yang terbaik dan meminimalkan masalah. Daripada ribut, nggak ketemu masalah solusinya, ya, bicarakan baik-baik. Apa yang bisa diselesaikan? Kalau memang harus membayar, kalau dia yang ganti rugi ya berapa yang bisa disepakati dan sebagainya. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Diskusi yang pertama, situasi apa yang kamu pernah konflik dan ribut dengan orang lain? Apakah bertengkar, ribut, nah itu kira-kira pernah dalam situasi apa? Nara, pernah kamu mengalami ribut dengan temanmu? Dengan siapa? Oh iya, Pernah. Dengan siapa? Teman? Apa? Waktu itu iya. masalahnya. Kira-kira apa yang diributkan? Karena kayak ngebahas kayak ide gitu. Jadi Idenya saling apa? Satu punya ide ya, Nara punya ide yang lain. Iya. Tessa, kamu pernah ribut dengan siapa yang menurut kamu pernah alami, pernah lihat? Seringnya sama adik sepupu saya sih Pak kalau ke sini kayak sama-sama nggak mau ngalah, terus jadinya ribut, sama-sama pakai nada tinggi gitu. Tapi setelah itu nanti ya baikan lagi. Umur berapa saudara sepupunya? Sama kayak kamu sekolahnya, Bener umurnya. sih Pak, laki-laki baru kelas 5, kelas 4. Wah, masih ribut sama anak kecil. Pak. Sinta, pernah apa konflik dengan siapa yang kamu menurutmu pernah alami? Teman kerja, teman sekolah, Banyak sih, Pak. Mungkin ya, teman sekolah dulu. ya. Apa? Salah satu kira-kira kalau ributnya itu apa? Jadi ribut. Mau lihat tugas teman, terus dia ngalangin. Awalnya bercanda, lama-lama pukul-pukulan, Pak. Uh, ya biasa anak muda itu mudah terbawa emosi sampai konflik, sampai ribut yang sebenarnya masalah yang tidak perlu. Itu yang pertama kita belajar menjadi pembawa damai itu apa? Eh, jangan suka bikin masalah yang tidak tahan emosi, jangan sampai jadi besar hanya karena masalah sepele. Pembelajaran kedua, Yesaya 9 ayat 5. Cinta bacakan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, ayat ini biasanya dibacakan ketika menjelang Natal. Kalau menurut Cinta, siapa seorang anak ini? Tuhan Yesus, Pak. Ya, ini adalah Tuhan Yesus dengan gelarnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, bahkan juga Raja damai. Tessa bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, ya ini adalah Tuhan Yesus. Yang kedua yang jadi pembelajaran kita, damai merupakan sifat Kristus, sifat Tuhan Yesus. Damai merupakan sifat dari Tuhan Yesus sendiri yang baik untuk kita ikuti dan teladan. Tuhan Yesus memberikan sifat yaitu Raja Damai, Suka Damai. Dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu memberikan jawaban yang penuh dengan kedamaian dan tidak menimbulkan pertengkaran. Satu kali ada ini seorang perempuan yang kedapatan berzina. Nah, dia kan mesti salah perempuan ini. Dia digerebek, dia dibawa, ditaruh di depan umum. 100%, 1000% perempuan ini salah. Dan orang yang berzina itu harus dilempari batu. Kalau perlu sampai mati. Dan orang-orang berkumpul membawa batu. Mau melempari perempuan ini.
pasti salah. Tapi Tuhan Yesus ketika datang, dia berkata, siapa yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, silakan melempar yang pertama kali. Ya semua merasa bahwa, loh, saya juga pernah berdosa, saya juga pernah berbuat salah. Akhirnya satu persatu meninggalkan perempuan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Batunya ditaruh, dan mereka pulang masing-masing satu persatu. Jawaban Tuhan Yesus menimbulkan kedamaian. Perempuan ini terhindar dari masalah. Dia tidak terhukum. Dia tidak lagi harus mengalami penghukuman. Bahkan ketika dibawa ke pengadilan, sewaktu mau disalibkan, Tuhan Yesus tidak membantah sedikit pun. Tidak mengeluarkan pembelaan, tidak mengeluarkan perbantahan. Sekalipun banyak orang yang memberikan tuduhan-tuduhan palsu. Ada yang berkata, katanya dia mau merobohkan bait suci. Ada lagi yang berkata, katanya dia ini adalah anak Allah, dia sesat, dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus diam saja. Karena apa? Tuhan Yesus mau memberikan kedamaian, ketenangan, dan itu ada di dalam dirinya sendiri. Tadi juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi jalan damai. Peristiwa disalibnya Tuhan Yesus merupakan bukti bahwa dia sebagai pendamai untuk segala dosa kita. Nah, ini gambar di kirinya, itu adalah kita ini manusia yang berdosa. Posisi kita di kiri. Di kanan adalah kehidupan yang kekal, surga dan kehidupan yang kita nggak akan bisa sampai ke sana. Di bawahnya adalah lautan api, neraka. Apa itu penghukuman yang kekal. Tapi Tuhan Yesus menjadi jembatan yang mendamaikan. Jadi orang ini bisa berjalan dari satu tempat di kiri menuju ke kanan melalui jembatan yang bernama Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah pendamai antara kita dengan kehidupan yang kekal. Dia mati bagi kita menjadi jalan damai, mendamaikan seluruh dosa kita. Bukan cuma orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus pun ditebusnya. Mana tadi gambarnya hilang. Quote yang kedua, banyak orang mencari kehidupan yang damai ke sana kemari. Tapi damai sesungguhnya terletak pada pribadi Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu cari kedamaian ke sana kemari, sebab kedamaian itu kita dapatkan pada Tuhan Yesus. Menurut yang kalian ketahui, bagaimana cara orang mencari situasi tenang, situasi kedamaian dalam hidup? Oh, orang ini sedang mencari kedamaian, bukan ini atau pergi ke sini dan sebagainya. Kalau menurut Tessa, apa yang kamu ketahui cara orang mencari situasi kedamaian dalam hidup? Apa yang dilakukan? Apa cinta dulu? Menurut yang kamu ketahui, apa cara orang mencari situasi damai dalam hidup? Apa yang dilakukan? Pergi ke tempat-tempat wisata gitu mungkin, Pak. Ya, bisa jadi cari kedamaian, cari ketenangan, pergi ke tempat wisata, menenangkan. Menurut Nara, apa yang orang lakukan supaya mendapatkan kedamaian, ketenangan? Melakukan hal yang dia suka. Lakukan yang dia suka. Menurut Tessa, apa yang kamu ketahui? Bagaimana cara orang mencari situasi damai dalam hidup? Kalau dari saya sendiri sih biasanya menyendiri ya Pak. Maksudnya menghindar dari orang-orang, mengistirahatkan Ya, pikiran gitu-gitu. bisa diri mengistirahatkan pikiran. Tapi sebenarnya damai itu sudah ada kita dapatkan dalam Tuhan Yesus. Jadi ketika kalau kalian berwisata, menyendiri atau melakukan yang disenangi, itu kalian bukan sekedar cari, kan kalian cari damai, tapi damai sudah ada dalam diri kalian. Tapi kalau orang-orang yang belum menemukan kedamaian dalam Tuhan Yesus, mereka akan melakukan banyak cara untuk mendapatkan kedamaian. Di kita dibalik, damai itu kita dapatkan dalam Yesus. Ya. Yang ketiga, pembelajaran yang terakhir, Ibrani 12 dan 14. Nara bacakan. Ibrani 12 ayat 14.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, Sinta, Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pelajaran ketiga, damai bukan cuma sifatnya Tuhan Yesus, tapi juga merupakan sifat kita. Seorang anak Tuhan selalu identik dengan kehidupan yang damai dan penuh kasih. Itu sudah menjadi ciri khas kita. Nah, karena itu kalau orang menyebut orang Kristen pasti tentang kasih, tentang damai. Tidak pernah ditemui orang-orang Kristen yang ribut, yang demonya anarkis, tapi lebih memilih untuk damai dengan situasi yang ada. Tidak ada orang Kristen ketika dirugikan, gerejanya dirusak, terus demo, tidak ada. Tapi coba orang yang lain, ibadahnya diganggu, mereka ribut setengah mati. Kita adalah damai itu merupakan sifat kita, karakter kita sebagai Kristus. Nah ini ada gambar anak yang ribut, mau pukul-pukulan dengan teman. Kalau ada anak Tuhan menyelesaikan masalah dengan keributan dan tindakan yang jahat, berarti imannya masih belum dewasa. Quote yang ketiga, orang yang hidup dalam damai bukan berarti bodoh, namun kekuatannya berupa pengendalian. Misalkan kalian dirugikan, seperti yang contoh yang tadi pertama kita baca benar. Bukan berarti kalian bodoh, tapi adalah kekuatan kita, bahwa kita bisa mengendalikan diri, untuk tidak emosi, untuk tidak marah, untuk tetap sabar, diperlakukan apa. Yang terakhir, diskusi kita adalah, pernahkah kalian menjadi seorang yang mendamaikan perselisihan di antara teman? Pernah enggak, Tessa, kamu mendamaikan temanmu yang sedang ribut, sedang konflik, sedang berselisih? Pernah, Pak. Apa itu? Ceritanya gimana? Sedikit saja. Kemarin itu teman saya diledekin gitu sama sama ini diledekin gitu lah. Tapi teman saya tuh marah. Terus habis itu diledekinnya kan sama teman saya yang satunya. Terus teman saya yang satu tuh eh, teman saya yang diledekin itu diem kan marah gitu. Terus teman saya yang ngeledekin minta maaf, tapi nggak dimaaf-maafin. Terus minta tolong ke saya buat apa ya bantu ngomong biar mau maafin. Tuhan. Berarti Tessa membantu mendamaikan keduanya. Oke, oke. Kalau Nara pernah mendamaikan temanmu yang sedang bertengkar, sedang ribut, Pernah. ya, apa? Waktu itu peristiwanya apa? Situasinya? Gak tahu lupa, tapi kayak teman-temanku lagi ngobrol gitu, terus tiba-tiba muncul konflik gitu, terus aku suruh mereka diam. Oh, bisa teman-teman mau diam. Mau. Ya, gitu. Jadi Nara juga belajar menjadi seorang yang membawa damai di antara teman-teman yang sedang bermasalah. Gitu. Kalau Sinta, apa yang pernah kamu temui, pernah alami, pernah lakukan? Damaikan teman yang berselisih, berkonflik, silakan. Iya, Pak, mungkin lagi diem-dieman, ada salah paham. Terus saya dengerin dari dua-duanya, habis gitu ngomong ke yang A, oh ini mungkin kayak gini, terus ngomong ke B, mungkin ya lagi kayak gini. Akhirnya ngomong lagi, Pak. Itu teman sekolah. Kerja, Pak. Oh, teman kerja. Ya, bisa. Di Cinta juga belajar untuk menjadi pembawa damai. Misalnya kan orang itu punya ego yang kuat. Meskipun disampaikan, dia itu maunya begini, sebenarnya maksudnya begini. Kadang tidak. Jadi, keberadaan kalian sebagai penengah membuat situasi yang panas menjadi baikan kembali. Tips itu yang kita pelajari hari ini yaitu menjadi membawa damai, yaitu dengan cara jangan menimbulkan masalah yang tidak, jangan membuat masalah yang tidak.
Kalau memang harus mengalah, mengalah. Tidak ada gunanya merasa paling benar atau menyalahkan. Kedua, bahwa Tuhan Yesus merupakan pendamai. Dia adalah sumber damai itu sendiri. Kita tidak perlu mencari kedamaian dari yang lain-lain. Damai itu kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, belajarlah untuk menjadi pendamai di antara orang lain yang bermasalah. Sebab damai itu merupakan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, ciri khas kita. Selalu di mana-mana kalau orang Kristen mesti dikaitkan dengan damai, dengan kasih. Orang kalau menyebut orang Kristen mesti seperti itu. Dan kiranya itu juga didapati pada kita masing-masing. Oke, itu yang bisa kita pelajari. Nara bisa tutup doa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru saja menyelesaikan komsel pada siang hari ini. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, terima kasih Nara, Tessa, Cinta, Tuhan berkati.